tadi di Livina aja walaupun LMPV ternyaman, ketika kita bepergian nyetir jauh, udah kerasa pegel-pegel. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian memiliki budget di kisaran 250 hingga 300 juta rupiah dan menginginkan sebuah mobil keluarga, opsi pertama yang mungkin terpikirkan adalah sebuah low MPV atau LMPV. Karena kapabilitasnya yang bisa mengangkut orang hingga 7 penumpang dan kemudian masih nyaman sekali untuk dipakai daily driving hingga berpergian keluar kota. Salah satunya adalah Nissan Livina di sebelah gua ini. Seperti yang kita ketahui dan kita juga udah pernah review mobil ini juga, Nissan Livina merupakan LMPV ternyaman di kelasnya. Tapi bagaimana jika kalian memiliki budget 250 juta hingga 300 juta, tapi menginginkan yang lebih dari sebuah low MPV saja? Kalian tidak mau hanya mendapatkan MPV yang memiliki kelas yang paling low karena dia low MPV. Kalian menginginkan sebuah MPV yang jauh lebih luxury MPV, yaitu adalah si Toyota Alphard tahun 2010 hingga tahun 2013 ini. Karena dengan mendapatkan Toyota Alphard tahun 2010 hingga 2013, ia harganya sekarang sudah di rentan harga 270 hingga 300 jutaan. Yang artinya, dengan membeli ini, kalian tetap mendapatkan pride yang lebih baik, kelegaan kabin yang jelas, Alphard jauh lebih besar, kelegaan kabin jauh lebih baik. Dan juga gengsinya, gengsi sebuah Alphard. So ini dia CVT Choice antara Toyota Alphard dengan Nissan Livina. Nah tapi Ja, Alphard ini kan udah lumayan berumur. Tadi lu bilang dari tahun 2010 sampai 2013 ya? Iya. Nah dan kebanyakan orang kan masih belum berani lah ya untuk mengambil sebuah mobil bekas. Iya. Makanya LMPV ini masih jadi opsi utama lah ya. Iya. Apalagi LMPV ya udah baru ya kan. Dan terbukti dari penjualannya juga masih paling laris tinggi, ya paling laris di Indonesia. Iya sih, emang nggak bisa deny. Memang kondisi LMPV kalau misalnya dengan budget 250 juta hingga 300 juta tuh kalian sudah mendapatkan LMPV dengan kondisi baru, grash dari dealer, dan juga masih mendapatkan garansi biasanya dari brand-brand tersebut. Benar. Tapi gini Jess, bagaimana jika ada orang yang menginginkan lebih? Dia memang sebenarnya membutuhkan keluarga, membutuhkan membawa keluarganya untuk bepergian, tapi membutuhkan space yang lebih banyak. Dan juga kadang ya nggak cuma melulu soal pride ya, kadang memang bonus lah pride dari Alphard ini. Tapi kan mostly yang terpenting adalah kelegaan kabinnya. Jadi memang walaupun dengan kondisi dia tahun 2010-2013 itu memang seperti layaknya membeli kucing dalam karung, harus tebak-tebakan mana yang kondisinya bagus, mana enggak. Tapi kalau kalian bisa menemukan Alphard dan mengecek mendapatkan Alphard yang dari tahun 2010 hingga 2013 dengan kondisi yang masih ciamik banget, itu adalah sebuah opsi yang paling bagus ya. Bargain sih karena ya. Bargain banget karena ya low MPV sama low luxury beda, suspensinya jauh lebih beda, dan juga memang kelegaan kabinnya juga beda aja. Iya, make sense sih, make sense. Yeah. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas aja. Oke. Dengan budget yang sama, apa aja sih yang didapetin dari masing-masing mobil ini antara LMPV dengan luxury MPV dengan tadi ya kisaran harga yang sama ya, Ja ya. Oke, kita langsung bahas saja pada bagian desain secara keseluruhannya. Let's go. Oke, Yes, kalau di Livina nih, lo dapat apa sih yang mobil-mobil baru zaman sekarang udah didapetin di sebuah Nissan Livina nih? Kan ini LMPV yang paling mahal ya? Iya, LMPV paling mahal. Mungkin sama Expander. sama Expander. Sama saudaranya. Ya, jatuhnya LMPV paling mahal lah. Iya, benar. Ya, LMPV termahal. Gimana, Jess? Kalau secara desain ya, LMPV kekinian gitu ya, salah satu Nissan Livina ini menurut gua ini modelnya desainnya paling striking sih. Maksudnya modern banget gitu ya. Udah ada futuristik, LED DRL di sini ya kan. Itu teknologi yang memang di 2010 belum ada. LED DRL. Nah, itu sih. Dan kemudian juga ya desain grillnya yang sekarang udah makin mobil tuh makin banyak yang gede-gede gitu ya.
Jadi ya terus kemudian juga mobil-mobil MPV di zaman sekarang kekinian tuh banyak lekukan kayak gini ya, tajam-tajam kayak gini. Ini memang udah ngikutin sama basi desain saudaranya yang lampunya bertingkat ya. Benar. Ini juga bawah, model dari tahun baru nih. Fog lamp bawah. Yes. Jadi memang juga jauh lebih menarik untuk dilihat sih dibanding ya apa sih tetap bagus, cuma memang udah mulai kemakan umur karena kalau dibandingkan dengan yang baru kan lebih striking banget ya, grill besar lagi, udah punya LED DRL ini kan ya lampunya sudah LED, proyektor, tapi memang ya belum ada LED DRL. Terus mostly juga masih didominasi dengan lampu-lampu bohlam, reflektor ya, reflektor. kayak gini, bener iya, banget. jadi juga fog lampnya juga masih reflektor. Memang sih lampu utama lu juga ternyata malah masih bohlam reflektor lagi halogen biasa iya, gitu. Masih kalah sama kembarannya udah LED ya, tapi ya minimal secara desain memang ini jauh lebih baru, tapi minimal ini beda sih, guys. Ini walaupun desainnya udah kelihatan tua, tapi Pride Alphard tuh beda. Ini aja ya. Iya. Lu pakai ini di jalan, orang tuh udah beda aja. Ada beberapa hal lah ketika membawa mobil ini. Terus di jalan tuh ada sedikit perlakuan spesial. Padahal ini mobil tahun ya 2010 sampai tahun 2013, which is udah cukup tua. Tapi perlakuan spesialnya masih tetap ada. Masih ya di mobil ini ya. Karena memang tadi nama badge Alphard dan juga logonya ini nggak bisa bohong aja ya. Tapi jujur sih, walaupun dia udah, kalau menurut gue aja walaupun dia udah lumayan tua, berumur, tapi desain ini subtle gitu loh. Maksudnya klasik gitu ya, masih pride-nya ada gitu ya kelihatan di sini. Oh iya gitu. Keren jadi, sih. Bagus. Memang ya, tapi bagi kalian yang menginginkan desainnya lebih fresh, ya pastinya mobil baru. Tapi kalau kalian yang gak apa-apa dengan desainnya lebih lama tapi memiliki pride yang lebih tinggi dan lebih gengsi gitu ya. Iya. Jelas Alphard sih. Walaupun mobil tua pun ini gengsi masih tetap ada. Setuju. Kalau samping gimana, Jas? Kalau samping apa yang biasanya mobil modern tuh pasti selalu dapat? Nah, kalau di samping pasti dari peleknya. Desain peleknya sekarang kekinian. Kalau mobil zaman sekarang tuh dual tone. Ciri khas mobil zaman baru adalah dual tone. Dan memang rata-rata di kelas low MPV sekarang udah mostly hampir semuanya dual tone. Dual tone, benar. Coba sebutin aja. Avanza Veloz, Xenia juga. Mobilio juga. Bener. R3 juga. Udah. Apalagi Expander juga. Iya. Livina juga termasuk. Ya. Jadi ya Wuling Convero aja juga. Bener banget. Jadi itu emang ciri khas ya dari mobil-mobil kekinian ya, nggak cuma LMPV doang sih, mobil-mobil lain juga udah mostly lah, nggak semuanya tapi hampir semuanya mengadopsi dual tone velg kayak gitu. Ukuran bannya? Oke, untuk bannya sendiri dia di 205 55 ring 16 ya. Cukup ukuran ring 16 itu cukup wajar ya, maksudnya di sebuah LMPV. Kalau nggak 15 sampai 17 inci biasanya gitu kok. Livina ini dia pakai 16 inci gitu. Nah, kalau di Alphard sih memang secara bahasa desain velgnya dia ya karena mobil tahun 2000 sampai tahun 2010 sampai hampir 2015-an ke atas tuh masih belum banyak yang pakai dual tone. Ya karena ini mobil juga kelasnya berbeda, kelasnya luxury MPV, konfigurasinya juga dia 2 inci lebih besar, Jas. Kalau kan 16 inci kan? Ini di 18 inci. Oke. Gitu. Beda ya, udah beda, ya. memang udah kelihatan. Terus apa lagi, Jas? Gue paling mau cerita dikit. Boleh. Kalau bagian samping, ada teknologi yang 2010 tuh masih hanya eksklusif di mobil-mobil yang harganya 500 jutaan ke atas. Nah, yang gue perhatikan ini sekarang udah, kalau dulu nih Alphard udah keyless entry. Keyless entry atau keyless entry udah masuk ke keyless entry, terus juga udah start stop juga. Nah, sedangkan gue perhatikan ini Livina nih, udah mulai dapat ya. Udah dapat. Sekarang LMPV sekarang udah rata-rata udah dapat. Rata-rata udah dapat gitu. Kalau gue perhatiin sih ya, kalau dari samping ya memang dia ciri khas low MPV ya, Livina ya. Udah gitu aja gitu. Memang desainnya jauh lebih kecil. Compact gitu ya. Dimensinya juga lebih compact di 4.500-an mm. Sedangkan kalau si Alphard ini, dari samping gede. Lihat aja pintu tengahnya sudah pintu geser. Kalian pasti jauh lebih terasa lebih spesial lah. Ketika turun di lobby ya. Tadi keluar pas saat intro kan. Keren. Keluar kan kayak lebih spesial gitu. Turun di lobby tuh kayak lebih pantas gitu pintu Bener geser. banget. Cuma memang balik lagi ke kalian karena pintu geser itu kecenderungan lebih mudah rusak satu dan juga perawatannya lebih mahal. Udah elektrik juga ya, Jay. Keren banget. Jadi kalian tuh harus bisa memilih budgeting lagi. Kalian butuh dan siap nggak untuk memperbaikinya dan merawat dari pintu power backdoor gitu. Dan juga dia udah bisa diatur lewat remote ya, pintu sampingnya. Woi, bisa dibuka gitu ya, ada keynya ya. Jadi jangan sampai bisa beli mobilnya
perawatan. Tapi perawatannya after salesnya pusing gitu Pusing, mikir nih. ya, Ya, itu apalagi memang. nih masih yang lu bilang tadi Ija masih CBU, masih CBU ya, Alphard kan CBU, CBU, itu dan- dari importer umum juga. Jadi ya. Dan ada gosip kan memang ya gue juga merasakan juga waktu itu ini Iya. kan. Kalau benerin mobil CBU di bengkel resmi kan ada markupnya. Markup sedikit ya. Nah, kalau belakang Jess. Di belakang sama juga sebenarnya sih desainnya yang kalau LMPV kekinian gitu ya, itu kayak lekukan garis-garisnya tuh wah tajam-tajam gitu loh. Tajam-tajam. Mobil zaman sekarang tuh pengen yang arahnya futuristik, Yes. modern ya kan ya. Tarikan garisnya tuh kelihatan. Bener, tarikan Kelihatannya garisnya. dari sini semua tarikan garisnya kelihatan kan? Iya, tarikan garisnya dari depan, samping ke belakang, Belakang tuh semuanya kelihatan. semua. Pakai lampu belakangnya ya, set tajam. Wow, gini. tajam dan udah standar juga kalau di belakang itu biasanya kalau LMPV zaman sekarang tuh dia udah pakai lampu senjanya udah LED bar gitu. Ya, ini ya. Mostly ya udah sering ya. Ada Udah. beberapa yang udah kayak gitu seperti Expander Livina. Expander Livina udah Sama standar. R3 juga malah lampu remnya juga ada LED. LED. Kalau ini belum. lampunya belum, Masih tapi pakai bola lampu biasa. mundurnya LED. Tahu aneh banget. Ini Iya. Livina dan juga Expander lampunya LED-nya cuman ada di lampu mundurnya aja. Jadi agak telat deh. Tapi kan kalian mendapatkan budget 250 juta ya, Yap. sekarang ibaratnya ya secara fitur nggak beda jauh ya. Harusnya gitu dengan Dan budgetnya. bahkan Livina sekarang udah ada, kalau dari luar udah dapat fitur yang keren banget. Udah dapat kamera 360 kan di update 2021 Ya, ini. benar. Nah, jadi makin- itu yang belum ada di Alphard ini. Alphard yang Alphard terbaru lah yang udah dapat kamera 360. 360. Jadi kalian balik-balik lagi, memang kebutuhan kalian tuh apa? Yap. Gimana kebutuhan kalian? Bener banget. Gitu. Kalau Oke. ini belakang tadi gitu ya. lampu yang Ya gitu. udah pakai LED bar ya. Kayaknya Iya. udah standar lah ya mobil-mobil kayak ginian gitu ya. Tapi memang yang masih belum standar di kelas low MPV memang adalah power backdoor ya. Oh, bener juga. Yes, di Alphard ini Yes. meskipun tahun 2010 dan ini bukan yang tipe tertinggi, yang Audioless saja sudah mendapatkan fitur power backdoor Jess, di belakang. Jadi itu memudahkan dia lagi ya. banget untuk mau masuk dan menurunkan barang. Bener Jadi, banget. Tapi kita menjadi sebuah LMPV kita harus bahas kapasitas bagasinya Jess. Nah, bener. kapasitas bagasi Livina ini jujur hampir yang terbesar lah. Bukan yang terbesar, di kelas yang terbesar adalah Suzuki R3. Dia Mhm. paling lega, tapi Livina ini udah paling lumayan besar. Lumayan. Kedua terbesar lah, Expander Yes. dan Livina. Jadi konfigurasinya seperti ini. Ya, dia bagus ya, dia bisa rata lantai. Ketika baris duanya tegak Ini pun juga masih bisa cukup besar. Lapang ya, cukup lapang. Tapi ya memang sangat terbatas karena memang dimensi low MPV nggak bisa besar-besar banget ya. Ya. Namanya juga low MPV kelasnya lebih kecil. Mhm. Pabrikan pun harus ngasih space untuk yang ada di kelas di atasnya dan juga space lagi untuk yang paling tingginya. Paling tinggi ya. Iya, benar Nah, banget. si Alphard ini karena dia yang paling luxury MPV sudah mendapatkan kapasitas bagasi yang sangat luar biasa besar. Wah. Kondisi baris 3 tegak saja stick golf tuh masih bisa masuk. Masih ya. bisa klub golf gitu Iya, masih bisa. tinggi ya? berdiri pun Wah. bisa. Kalau ini sih kayaknya nggak bisa ya. mungkin. kalau Dua berdiri. koper aja kan. Ya, ditumpuk gitu. Tapi kalau bagian desain balik lagi ke kalian. Selera Kalian- again, desain itu adalah subjektivitas lah ya, maksudnya selera dari masing-masing kalian. Kalian pilih mana kalau bahasa desain? Mendapatkan low MPV yang baru dengan Yap. desain yang sudah zaman sekarang, Modern ya, kekinian. atau yang desain tahun 2010-an yang masih timeless ini, Yes. yang memiliki pride yang Subtle. berlebih. Walaupun udah kelihatan tua, tapi memiliki pride yang lebih baik. Tetap. Oke, kalian Oke. pilih mana? Tulis di kolom komentar ya. Yeah. Nah, ini interiornya Alphard Jess. Gini, emang udah mulai kelihatan secara design wise outdated, iya kan? Ya, setuju. Setirnya palang kayak gini, Paling 4 lagi ya. palang gila. 4, terus juga ya bahasa desain kayunya tuh masih belum match lah. Desain matchnya tuh udah kelihatan banget jadulnya. Iya, kelihatan sih ciri khas desain dashboard jadul tuh simetris gitu. Kayak ini sama, Iya, ini sama, setengahnya sama gitu. Kayak nggak ada tajem-tajemnya juga, Kayak yang nggak penting ada. ya Bener. udah gitu aja, bukan Simple gitu ya. simple. Bener. Tapi yang didapatkan di sini adalah sebuah kualitas. Wooden panel, Asli kulit, kayaknya ya. iya kulitnya asli, kayunya asli tuh, oke. soft touch di mana-mana tuh. Nah, tapi Jess, Yap. dia memang kelihatan mulai usangnya, tapi at least fiturnya ini masih cukup mumpuni lah. Dia masih mendapatkan head unit yang masih bagus, bisa Layar ya, Bluetooth, udah. USB masih oke, walaupun sound system ya seadanya. Oke. AC climate control, Ini. ini tau nggak? Tri-zone climate control. Trizone climate control. Satu Oke. kiri, kanan. Nah.
belakang. Wah. Jadi kan bisa atur sendiri. Gila, Dan belakang apalagi seperti gue bilang, dia karena dia dimensi lega, luas banget, Jess. Tuh lega banget kan, Iya. belakang tuh kayak Terus kerasa blower AC-nya sampai di mana-mana belakang ya. baris 3. Iya, dan ditambah lagi nih dapat sunroof satu. Ya. Ini hanya ini doang sih bisa di tilt. Oke. Belakang benar-benar bisa dibuka nih. Kita bisa buka tuh. Tuh. Dan itu mobil harga 270 jutaan loh, Jess. Lu udah dapet kayak gini gitu loh. Gila. Nah, ini dia. Livina. Gimana, Jess? Kalau lu bisa lihat aja desainnya ya nggak bohong lah ya di Livina ini. Desain dashboardnya ini lekukannya gitu ya. Ini lebih Gua akui iya sih, kan lebih modern ya. lebih tajam dan Lebih tajam. lebih pas. Ini kalau mobil yang masih baru di tahun 2020, 2021 nih, ini mobil yang masih pas lah, tajam. Ini Sampai door trim ya. Wow. Desainnya bagus gitu ya. Yap. Ini memang jujur kalau desain interior kayaknya ini yang paling bagus di seluruh MPV ya. Bener, setuju sih di antara lu. Tapi yang paling bagus soal material. Material again, ya what do you expect ya, mobil di harga LMPV di 250 jutaan, kelas rendah. Ya beginilah aja, plastik-plastik Masih keras, ya. gak ada soft touch sama sekali bahkan di Livina ini atau Expander ya. Ada sih wooden panel tapi ini sepertinya Kayak palsu. Aksen doang, plastik. Bukan, iya itu bukan kayu. Iya, dari itu Keterangannya plastik. kedengarannya saja sudah tahu ya ini Iya, apa. Jadi bikin brush aja aksen-aksen kesannya kayak kayu gitu ya. Dan kemudian juga yang kurang di sini di Livina ini khususnya sama Expander ya. Iya. Ini kontrol AC-nya tuh masih puter-puter kayak Ini gini. termasuk agak terbelakang ya kalau Wah, Livina ini. Padahal bener. dia termasuk yang agak paling mahal nih harga ini. Yes, paling tinggi. Livina sama Expander kan kedua-duanya sama-sama paling mahal. Paling mahal di kelas LMPV kan. Bahkan yang kalau kita ngomong R3 sebenarnya R3 udah Udah climate control. climate control Iya. gitu. Avanza pun juga ya sudah digital lah ya, digital walaupun termostat. Mobilio juga. Mobilnya juga sudah digital. Tapi di sini ada kelebihan dibandingkan Alphard loh, Ja. Apa tuh? Head unitnya. Oh, nah, standar ya. Dia standar karena keluar tahun 2019. 19, yes. Jadi dia secara fitur Apple CarPlay, Android Auto sudah standar di sini. Apalagi 2021 ini dapat update lagi, dia bisa kamera 360 sekarang. Bener, udah 360 juga. kamera Jadi 360. lumayan dan dia juga resolusinya kalau dibandingkan head unitnya Alphard jauh ya. Masa ini udah 11 lumayan. tahun ya. Iya. Ini kena sinar matahari aja nggak ada Fun. gelap. Iya, jadi kayak terlihat juga desainnya modern lah ya Dan yang gitu. keren lagi tuh MID-nya aja sih. MID ya bener. Dia MID-nya tuh Sudah color, sudah LCD, TFT LCD dan lengkap juga, udah ada range, Mm-mm. terus juga efisiensi. efisiensi bahan bakar semuanya udah. Ya, tapi memang sayang untuk individual door dia belum individual door. Nah ini tadi yang sempat kita mention juga ya. Ya, cuma yang satu doang gitu ya. Indikatornya merah, waduh kita nggak tahu pintu mana yang tadi ya Harus kebuka. nanya, itu mana yang buka? Iya. Satu gitu misalnya lagi rame ya. Iya, Tapi gitu. memang ya menjadi sebuah MPV karena dia kelasnya ke bawah ya, kecil Ya. ya bisa lihat aja ke belakang, memang dia nggak selega dari si Alphard. Alphard yang udah jauh lebih besar, Mm-mm. udah dimensi juga lebih besar, udah hampir 5 meter, Ya. dia bisa dimanfaatkan dengan baik dengan captain seatnya. Mm-mm. Tapi memang kalau kalian males memilih risiko yang tinggi, membeli mobil baru aja sudah cukup. Ya. Livina pun dengan fiturnya juga sudah sangat lumayan banget. Udah tinggal bawa jalan aja udah gitu ya. Speaking of bawa jalan, Ya. yuk kita jalan. Let's go. Nah Ja, sekarang kan lu udah ngerasain nih duduk di Livina. Nyaman kan? Ya nyaman sih Jess, memang gua harus akuin. Ini memang kayaknya LMPV ternyaman ya. Bener. Dan waktu itu kita juga udah pernah review aja ya. Dan Iya. kita nobatkan Livina sebagai LMPV Paling nyaman di Safety War 4 ya. Yes. Dan walaupun dia sebenarnya basisnya sama Expander, tapi dia sedikit lebih nyaman, dan karena secara standar dia dapat kursi kulit, kayak ningkatin kenyamanannya gitu loh. Bener banget. Iya, ini kebetulan ini tipe teratas ya, jadi udah dibalut kulit semua, Yes. ya, leather seats Iya, gitu ya, dan betul. kursinya ya lumayan lah ya, lumayan empuk. Gitu. Dan juga yang meningkatkan kenyamanan lagi adalah pengaturan setirnya yang juga udah paling lengkap di antara LMPV lain. Bener, udah tilt dan teleskopik Yes. gitu, dan pengaturan kursinya juga cukup lengkap, walaupun memang masih manual lah ya. Ya, what do you expect? Again di Si Alphard LMPV juga masih manual. Nah, since namanya LMPV, low MPV yang dimensinya itu compact gitu ya. Jadi kalau dibawa jalan gitu ya, berkendara di dalam kota, itu enak banget buat dibawa bermanuver. Jadi kalau misalkan lo mau agak nikung-nikung orang, Slip-slip gitu, mobil di slip-slip, traffic ya, di traffic, iya.
ini masih nyaman, capable banget lah gitu. Walaupun Iya. memang dia bukan yang paling sharp gitu ya handlingnya, Nah, tapi ada yang lebih sharp lagi lah lah. ada yang lebih sharp lagi dari brand sebelah ya kan. Tapi ini masih mumpuni banget gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak buat dalam kota tuh masih enak banget, dan apalagi kalau untuk di perjalanan luar kota karena dia nyaman, jadi pas banget buat banget. ngajak keluarga gitu ya, masih bisa. Masih oke lah. Masih oke. Ya, Nah, kalau bicara soal efisiensi di dalam kota, menurut pencatatan kita ya, Nah. itu di 10,7 km per liter. Dalam kota 10,7. Lumayan. Ya memang bukan yang teririt di kelasnya juga. Ya, memang bukan yang teririt, tapi Iya. ya masih dalam tahap ukuran lumayan lah ya, Lumayan. masih lumayan. Nggak apa. Sedangkan yang luar biasanya di luar kotanya, itu dia bisa mencatatkan efisiensi di 15,4 km per liter. Lumayan. Hmm. Lumayan bagus 15,4 ya. Yes. Kalau kita perjalanan luar kota gitu misalnya ke Benar, Bandung nggak perlu ngisi terlalu banyak ya. benar banget. Buat daily commuter. Ya, Itu mobil ini harus bisa zigzag karena dimensinya juga lebih compact dibandingkan dengan yang luxury MPV ya, Iya, Alphard betul, gitu ya. betul. Nih, kayak gini aja. Udah, langsung ke Alphard aja. Nah, Jess, since Alphard ini punya konfigurasi captain seat yang berbeda dari Livina, gue kasih lu tempat buat duduk di belakang biar ngerasain bedanya kenyamanan di Alphard ini dengan si Livina. Wah, iya sih, Ja. Ini luar biasa banget luasnya, dan ini belum jalan aja udah kerasa banget nyaman ya. Tadi di Livina aja walaupun LMPV ternyaman, ketika kita bepergian nyetir jauh, udah kerasa pegel-pegel. Lo pegel-pegel, Jess? Minum ini aja, sirup herbal pil kita. Mengingat aktivitas gue sehari-hari yang sibuk banget, mulai dari nyetir sendiri kemana-mana, terus juga syuting, dan review mobil, dan juga ngurusin sosmed. Belum lagi harus meeting sama klien dan jalanin hobi gue seperti main golf, dan juga main sepeda. Dan itu bener-bener nyita waktu gue banget dan kadang bikin gue terasa cepat pegel linu. Tapi nggak lagi sejak gue minum sirup herbal pil kita. Sirup herbal pil kita ini dibuat dari ramuan herbal khusus yang diformulasi untuk mengurangi pegel-pegel akibat aktivitas sehari-hari kita. Dan sirup herbal pil kita ini nyaman banget dan juga aman banget karena sudah tersertifikasi oleh BPOM dan juga tersertifikasi halal. Sirup herbal pil kita ini juga tersedia di e-commerce kesayangan kalian. Mulai dari Tokopedia, Shopee, JD.ID, Bukalapak, pokoknya gampang banget untuk didapatkan. Kemasannya juga praktis banget lagi, Jess. Nih, kita tinggal sobek aja udah ada tandanya di sini. Nah, dan rasanya enak banget. Nih Jess, satu box buat lo. Kalau misalnya lo pegel-pegel lagi nge-review kan tinggal minum pil kita. Wah, thank you banget ya, Ja. Gue simpen satu box. Lumayan nih, gue simpen di sini. Kalau gue pegel-pegel lagi berkendara, jadi bisa langsung minum pil kita. Oke Jess, udah gak pegel-pegel lagi kan? Sekarang kita coba jalan ya. Oke. Nah Jess, bedanya si Livina sama si Alphard ini dengan budget harga yang sama-sama nih, mirip-mirip di 270 jutaan. Si Alphard ini punya set suspensi yang bagi pengemudi aja udah nyaman banget. Nih, terus juga tambah lagi dia juga ada armrest nih di tengah sini untuk penumpang depan, kiri, dan juga pengemudi. Jadi meningkatkan rasa kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan si Livina. Nah, kalau lu gimana Jess di belakang? Apa yang lu rasain nih di belakang? Wah, iya bener banget sih, Ja. Ini apalagi dengan format captain seat kayak gini, dan ada armrest di sini keduanya, ini bener-bener terasa nyaman banget. Apalagi di sini legroomnya, wah lega banget. Jadi kalau misalkan bawa keluarga, ini nggak perlu umpet-umpetan kayak di LMPV kayak gitu ya. Apalagi memang Alphard ini kan kelasnya beberapa level di atas LMPV ya, salah satunya Livina. Jadi ya wajar aja suspensinya ini terasa lebih nyaman. Jadi kalau perjalanan jauh ini nyaman banget. Nah, Jess, gimana nih udah ngerasain kenyamanan dari kedua mobil ini? Emang kayak kerasa kan? Beda levelnya? Kerasa. Kalau di Alphard ini kayak upscale gitu, emang Iya. kerasa banget beda kelasnya. Benar. Karena memang luxury MPV dibanding LMPV kan beberapa kelas ya, Jay. Iya, low MPV ini top of the line-nya MPV. MPV ya. lagi, Dia memang, iya. ya banyak pasti yang bilang, kan harusnya Alphard tuh lawannya Elgrand ya. Kita yang di sini tuh bukan untuk membandingkan Alphard lawan apa gitu ya, bukan yang setara. Tapi membandingkan antara kalau kalian mendapatkan uang atau memiliki budget 250 juta hingga 300 juta, kalian tuh ada opsi lain loh selain hanya membeli sebuah
low MPV. MPV, Kalau kalian bisa mau menginginkan prestige yang lebih dari sekedar low MPV dan mendapatkan kepraktisan yang lebih baik, kenyamanan yang lebih baik, ada loh sebuah Toyota Alphard bekas tahun 2010 sampai 2013 gitu kan. Inti dari video ini begitu. Bener banget. Dan apalagi tadi kalau bicara soal kenyamanan ya, Iya. tadi gue udah rasain juga duduk di belakang Alphard kan. dengan format captain seat Yes. yang tidak dimiliki di LMPV. Yes, Hanya nggak. di kelas Alphard saja. Gak ada lagi ya low MPV atau di kerasnya segitu yang range harga segitu nggak ada lagi ya. Bener Dulu kan banget. masih ada Freed. Ya. Freed, iya. Tapi sekarang kan ya Freed udah nggak lanjut lagi. Jadi memang yes, sekarang kalau kalian mau mencari kelas yang power sliding door dan captain seat gini, mesti harus yang kelas 500, 400, 500 jutaan seperti di Serena atau Foxy kan. Benar. Tapi dengan harga bekas kalian sudah mendapatkan Toyota Alphard dengan pride-nya. Wah, itu lagi ya. Tapi ya balik lagi, ini adalah CVT Choice. Yes. Balik lagi jika kalian memiliki budget tadi ya, di kisaran 270 jutaan. Ya, ini kita antara LMPV baru atau luxury MPV bekas. Kita memberikan pilihan pada kalian. Jadi dengan budget sekian itu kalian bisa ada dua opsi nih. Selain membeli LMPV baru tuh ada loh luxury MPV bekas yang sudah harganya mirip-mirip. Jadi kalau kalian menginginkan beberapa poin yang tadi itu, kalian bisa memilih ini. Tapi harus diingat, membeli mobil bekas itu ada kelemahannya, yaitu adalah pastinya kondisinya tidak sebaik mobil baru. Karena mobil baru pasti kan fresh dari Dealer pabriknya, ya? dari dealer, dari brand yang biasanya juga menawarkan garansi, Warranty mesin, dan juga menawarkan service gratis tergantung dari brand-brandnya. Ya. Yang pastinya memberikan peace of mind yang berlebih pada mobil ini. Benar, Tapi kalau kalian merasa nggak penting lah, gue masih bisa ada budget lain untuk mengcover biaya pembetulan dari Alphard kalau misalnya rusak gitu. Ya why not ambil Toyota Alphard yang harganya kini sudah sangat mirip. Affordable, benar banget. Dan again lagi kita ingetin kalau bisa beli mobilnya nih ya, Alphard 270 juta, tapi kalian harus mikirin juga biaya after sales-nya. Betul Dan banget. juga pajaknya aja ya. Pajaknya luar biasa. Iya. Pajaknya sudah angka 10 ke atas. Wow, lumayan. Lumayan banget. Jadi kalau kalian harus memikirkan lagi, ada beberapa hal kalau membeli Alphard ini, tapi at least kalau memang budgetnya 270 juta dan juga ada spare nih sedikit untuk bayar pajak dan ya ibaratnya maintenance dari mobil ini, why not? Why not? Iya dengan tadi aja ya. Iya, Pride-nya kalau di lobby hotel. Jujur aja dengan Alphard tua seperti ini aja banyak lah keuntungan. Kadang misalnya di beberapa tempat itu malah dikasih parkir khusus. Oh gitu. Iya, padahal udah tua loh. Oh iya, udah tua. Ini parkir lobby, ini parkir belakang. Iya. Gitu. Ayo terus lanjut gitu kali. Tapi Livina juga bukan yang tanpa kekurangan juga, tapi mobil-mobil low MPV gini karena bentuknya masih compact, masih enak juga bentuknya dibawa sendiri. Dan jadi masih kadang kalau kalian terpaksa harus nyetir sendiri tuh masih nggak dikira kayak driver yang bawa lah. Benar. Kalau ini udah fix udah, gitu. Kayaknya udah nih stereotypingnya tuh lagi nyuci mobil gitu misalnya bawa ini ke tempat cucian mobil, lagi nyuciin mobil bosnya nih. Oke, CVTs, terima kasih sudah menonton. Ya, ini adalah pilihan buat kalian. Jadi kami memberikan beberapa option, yaitu ketika kalian memiliki budget, ada dua opsi ini, LMPV baru atau luxury MPV bekas. Tapi pilihan balik ke kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan main-main juga ke Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini. Dan juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kita sudah memiliki website. Di sana bisa menjadi portal untuk kalian membaca berita atau membeli mobil baru maupun mobil bekas. Nah, seperti ini aja ya. Kalau kalian tertarik untuk membeli Nissan Livina atau misalkan Alphard bekas, ada. Bisa lewat website kita ya. cvtindonesia.co.id. Oke, gue Reza Rever. Gue Jason Andika Syarif. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya. Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami. Stay tune terus.